Mosok sih? Iya beneran. Hmm. Kamu ingat nggak 10 tahun yang lalu waktu pertama kali kita ketemu? Kamu tuh masih tetap cantik, menarik, muda, dan bedanya sekarang kamu sudah dokter. Nggak bawa receh. Nah itu Ada. tadi Sobat Tunes, cara mencari masalah di dunia nyata ya. Kita bisa godain istri orang ya. Oke, untuk masalah yang bisa diangkat untuk dijadikan skripsi, kita butuh beberapa hal nih. Untuk itu kita sudah menghadirkan seorang pakar dari Fakultas Ekonomi, ada Bu Santi. Selamat datang Bu Santi. Hai Mas Narna. Hai Sobat Tunes. Ya, masih punya banyak stok masalah Bu? Banyak. Ini Banget. Sobat UNES ini kebetulan yang mungkin mereka nggak mungkin lepas dari skripsi ya, karena walaupun mereka sekarang mahasiswa baru ataupun besok sudah jadi semester berapa, mereka harus tetap melewati itu, kecuali mereka mau DO ya Bu ya. Iya. Kalau untuk cari masalah itu sebetulnya gimana sih Bu? Yang pertama, riset itu adalah apa yang kita sukai. Kayak nyari pacar tuh loh. Atau kayak ngejar pacar. Kan perjuangannya kan luar biasa tuh. Pagi, siang, sore akan dikuntit terus. Demikian juga dengan riset. Kita tertarik apa, kita suka apa, itu yang kita kejar. Oke. Kita cari tahu terus di situ. Dan ada fenomena apa yang ada di sana, riset yang berkembang di sana seperti apa. Kayak gitu kira-kira. Terus untuk menentukan masalah itu masalah yang bisa diangkat untuk dijadikan skripsi ya Bu ya. Itu kita harus punya dasar-dasar, itu dasar-dasarnya apa Bu? Bisa dari existing data. Jadi kita melihat ada informasi nih, informasi yang mengakibatkan munculnya kesenjangan, ya, kesenjangan dalam yang di teorinya seperti ini atau yang seharusnya seperti ini, tapi yang terjadi existing data yang kita temui kok seperti ini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua bisa jadi ada hasil-hasil penelitian yang sudah ada itu saling bertentangan. Kita bisa comparekan, loh ini sama-sama meriset tentang podcast UNES misalnya. Si A bilang seperti ini, kok si B bilang seperti ini gitu. Nah, terus kemudian kita kumpulkan nih pendapat dari riset yang bertentangan itu, terus kemudian kita ngambil di titik tengahnya atau di bagian mana yang belum menjadi bagian dari riset itu. Terus bisa jadi riset kita sendiri gitu. Iya, itu namanya kalau nggak salah riset gap ya Bu ya. Bisa jadi disebut seperti itu, riset gap. Riset gap. Terus kalau di riset gap itu selain kita membanding-bandingkan apa lagi Bu? Ada sebetulnya satu lagi tuh theoretical gap gitu kan, theoretical gap. Cuman kalau aku pribadi ya pribadi itu tidak sampai ke sana banget gitu, karena teori itu kan pasti ada view tersendiri untuk memandang. Jadi dia dibentuk dari beberapa kali riset empiris, kemudian sampai ke ada satu teori tersendiri yang didapat. Nah, kalau kemudian kita membandingkan teori ya atau theoretical gap tadi, kalau asumsinya aja udah jelas berbeda, ya pendekatan mereka berbeda ya. Dan cara pandangnya terhadap problem yang dijadikan teori itu berbeda. Nah, kenapa kita harus sibuk memperbandingkan? Tapi tetap kita review ketika kita melakukan riset. Pendapat ini seperti ini, pendapat ini seperti ini, dan kita mengakui yang mana di riset kita. Ya, pengakuan kita terhadap teori itu seperti apa, kira-kira seperti itu. Oke, Bu Santi ya. Ini kemudian saya dulu pernah dengar itu ada yang namanya fenomena gap. Buat Sobat UNES mungkin bisa dijelaskan Bu Santi. Oke. Seperti apa itu fenomena gap? Oke, Sobat UNES tadi kan aku udah bilang tuh tentang existing data. Ya, dan suatu kondisi yang terjadi. Data itu kan bisa macam-macam, tidak hanya tentang angka ya. Bisa dari informasi, gambar, terus kemudian cuitan kita di medsos dan sebagainya, itu pun data gitu. Nah, fenomena itulah yang kita coba angkat. Jadi kalau di metode riset tuh pasti sering dengar deh kata Dasein dan Dasolen.
Ya, apa yang terjadi dan apa yang seharusnya terjadi gitu. Ya, itu itu di situ ya kalau kita bicara tentang fenomena gap. Dan itu bisa diangkat juga dari dalam untuk menggiring kita mendapatkan problem riset tadi. Oh gitu. Oke. Terus kalau dari yang Ibu bilang tadi, dari kita mengamati sesuatu itu kita bisa dapat masalah ya, dapat banyak masalah. Kayaknya nggak enak banget ya ngomongin masalah ya. Begini, kalau setiap kita kemana kita bisa dapat masalah. Itu biasanya kalau Bu Santi sendiri buat Sobat UNES ini kalau cari masalah itu baiknya di mana? Oke, kalau aku belanja masalah, ya belanja masalah. Belanja istilahnya. Orang ekonomi gitu loh. Jadi belanja masalah itu bisa macam-macam. Jadi paling deket itu kalau kita ya baca. Dan apa yang kita baca itu kalau ini riset akademik ya literatur akademik, bisa buku, bisa jurnal. Kalau itu riset mungkin kita lebih enak baca dengan membaca jurnal tadi. Jadi kalau kita mau mendapatkan masalah itu sebetulnya kita bisa belanja masalah dari membaca jurnal. Karena jurnal itu adalah riset, hasil riset biasanya. Hasil riset biasanya akan dilakukan dengan metode riset dan sudah ada permasalahannya. Replikasi bukan plagiasi ya, enggak mengcloning istilahku. Mengcloning apa yang mengcloning itu tidak semuanya, tapi sebagian kecil, satu paragraf dan sebagainya, itu pun plagiasi jika dia tidak menuliskan sumbernya. Sebetulnya gampang kok, kita ngambil pun itu nggak apa-apa, asalkan kita bertanggung jawab. Kalau itu bukan punya kita ya nggak usah diakuin ya, gitu. Sobat UNES tuh dengerin Ya, jadi bisa ya kita ngambil dari boleh misalnya aku punya statement satu paragraf, ambil nih Mas Ratna, ngambil ceplok gitu, di sini ceplok, tempel sejauh itu ada dalam kurung Santi Octavilia tahun 2020, silakan ambil. Ada referensinya gitu ya. Ada referensinya, itu bentuk penghargaan kita terhadap peneliti sebelumnya juga gitu. Ya, jadi kalau tadi aku bilang dengan replikasi kita bisa mengambil modelnya, mengambil problemnya, kita bisa terapkan di beberapa lokus yang berbeda. Contoh misal zaman pandemi COVID sekarang, ya pandemi COVID sekarang, ambillah problemnya adalah pengangguran dan kemiskinan. Ya, kita dapat permasalahan itu, pengangguran naik, kemiskinan meningkat karena pada masa pandemi COVID. Nah, satu orang peneliti atau satu orang mahasiswa meneliti di Kota Semarang, satu lagi di Jawa Timur, satu lagi di DKI Jakarta misalnya seperti itu. Atau itu baru kabupaten kota. Kita main di provinsi Jateng misalnya. Jateng dengan banyak kabupaten kota kita gabung jadi satu. Terus kemudian Jawa Barat, Jawa Timur misalnya, atau seluruh Indonesia dengan basis data per provinsi. Satu topik yang sama bisa jadi satu angkatan itu menyelesaikan itu aja udah jadi ya. Jadi semua. Jadi sebetulnya gitu. kalau kita lihat ketika misalnya mahasiswa satu angkatan, dia terdiri dari berbagai macam daerah begitu. Mereka fokus ke satu titik yang sama, menyelesaikan satu masalah yang sama, cuman di daerahnya masing-masing. Itu bisa jadi ya? Bisa, dan kita di dosen itu sebetulnya ada bukan kewajiban ya, tapi diminta untuk mengajak mahasiswa untuk riset. Contoh misalnya aku dapat penelitian, aku ada mengajak mahasiswa 5 misalnya. Aku sebagai dosen payungnya dan mereka melakukan riset. Riset mereka akan nginduk di risetku, model dan literatur reviewnya semua aku pandu. Masing-masing dari mereka mungkin bisa meriset, yang satu di pertanian, yang satu di industri, satu di perdagangan, lainnya di pariwisata. Ada banyak sektor yang kemudian bisa melengkapi risetku. Dan itu bisa mereka lakukan, atau berbasis daerah tadi. Misal aku riset dengan lokus Jawa Tengah, mereka riset dengan masing-masing kabupaten kotanya. Sebetulnya itu bisa mempermudah mahasiswa untuk menyelesaikan studinya ya, Bu. Dan ada kinerjanya juga di kami. Jadi mahasiswa ada kolaborasi riset dengan dosen. Makanya jangan takut deh sama dosen. Problem mahasiswa tuh kan kadang masuk pintu, keluar lagi, masuk pintu, keluar masuk gitu. Karena khawatir nih nanti dosennya marah, draftku bener atau salah dan sebagainya. Kadang kan
merasa nggak wow banget gitu. Padahal masalah itu bisa selesai kalau Dia sudah ngadep. diomongin ya. Iya, iya. Dia ngadep. Oke, kalau Bu Santi tadi bilang membaca jurnal itu kita bisa menemukan masalah di situ. Itu trik untuk membaca jurnal itu seperti apa, Bu? Baik. Karena kalau saya dulu pernah ya baca jurnal, setelah baca jurnal selesai sampai ujung itu tiba-tiba kayak lupa ingatan. Tadi saya baca apa ya? Kadang kayak gitu. Itu gimana triknya untuk membaca jurnal? Oke. Pasti tadi pertama adalah riset itu adalah apa yang kita sukai. Kita tertarik apa nih untuk melakukan riset. Kedua pasti kita akan cari literatur. Literatur di UNES ini sudah bagus sebetulnya. Ada peraturan rektor yang di bidang akademik yang mensyaratkan skripsi itu minimal 5 jurnal internasional. Itu susah loh memenuhinya. Mahasiswa kita maksudnya. Itu Sobat UNES 5 jurnal internasional. Cuman itu apa ya, memang mereviewnya nggak mudah, cuman mendapatkannya tuh sebetulnya mudah banget gitu, karena sekarang kan nggak perlu ke perpus atau nggak perlu universitas langganan jurnal, semua akses tuh udah terbuka, perpus dari luar dan sebagainya, apalagi yang sudah melakukan kerjasama dengan UNES itu kita bisa akses. Iya, UNES juga melanggan jurnal juga kalau Iya, UNES juga melanggan jurnal, jadi apa yang sulit gitu mendapatkan 5, mungkin karena nggak tahu ya caranya. Nah, biasanya setelah kita tahu topik atau problem yang mau kita angkat, kalau aku nih ada tipsnya, cari jurnal yang mantap gitu. Mantap, gimana itu mantap? Yang mantap itu pasti dia jurnal dengan publikasi yang nggak ecek-ecek, nggak yang nggak nggak sembarangan gitu. Dan banyak banget itu di internet berseliweran kan, bisa terakses juga. Nah, terus kemudian lihat daftar pustakanya, karena kalau riset yang bagus dipublikasi di jurnal yang bagus, pasti dia juga mengquote atau mensitasi penelitian-penelitian terdahulu yang mantap-mantap juga gitu. Ya, jadi telusur dari daftar pustakanya itu. Nah, ketemu deh turunannya, ya riset turunannya atau riset yang dia citasi itu kita cari lagi. Makanya itu kenapa butuh literatur terbaru supaya teori yang masuk ke riset kita itu juga teori-teori yang berkembang paling baru. Oke. Ketika kita menganggap kita punya masalah nih Bu, kita punya masalah dari segi waktu, biaya, kemampuan peneliti dan metodologi itu sudah oke. Kita sudah oke. Kira-kira pertimbangan apa lagi yang bisa kita pakai ketika kita ini tak ambil, masalah ini tak pakai gitu. Mahasiswa yang skripsi itu masing-masing prodi pasti ada kebijakan sendiri-sendiri. Tapi bisa jadi yang dituju mahasiswa biasanya adalah perpus atau repositori online dari universitas. Nah, kalau nggak mau yang biasa-biasa karena namanya skripsi itu adalah masterpiece kita ya nggak? Kalau udah bisa menyelesaikan skripsi kuliah beberapa tahun, 4 tahun dan ini kayaknya udah hilang semua gitu. Maksudnya udah gampang gitu. Nah, ya usahakan itu sesuatu yang beda, sesuatu yang baru untuk kita eksekusi. Dan ingat bahwa ketika kita menyusun draft, itu mulai dari yang sederhana, maksudnya langkah yang pertama, latar belakang, problem, kemudian literatur review, sampai nanti di ujung itu ada simpulan dan rekomendasi, itu lakukanlah dengan serius. Pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar karena kita orang Indonesia. Biasanya kan kalimat itu beranak pinak ya, beranak cucu dengan kalimat majemuk supaya ini bukan novel, ini bukan karya sastra gitu. Tapi mungkin berbeda lagi kalau nanti yang riset adalah mahasiswa FBS ya, mungkin itu diperlukan. Tetapi buat kata-kata yang efisien dan tidak ketika menyerahkan ke dosen itu kalau bisa ya typonya dan salah-salah ketik itu udah enggak deh, karena itu menunjukkan keseriusan kita. Oke, Bu. Ya. Terus kalau dulu waktu saya skripsi itu saya pernah dengar kalau masalah itu biasanya diawali dengan kata rendahnya, banyaknya, sedikitnya. Itu gimana Bu menurut Bu Santi? Itu tadi yang aku bilang bahwa kadang fenomena yang terjadi dan kondisi idealnya itu berangkat dari kesenjangan tadi.
harusnya tinggi dia rendah dan sebagainya. Jadi kebanyakan kita terus kemudian terbawa bahwa yang namanya masalah itu kalau tidak sesuai dengan kondisi idealnya. Oh, gitu. Itu memang iya benar. Bisa jadi itu merupakan sumber masalah, tapi masalah juga bisa jadi kita memperbandingkan loh. Ini kondisi yang ideal di daerah ini, kondisi yang tidak seperti ini, terus kemudian kita perbandingkan. Atau bisa juga mengkonfirmasi teori. Ya. Bisa jadi nggak ada masalah, tapi kita hanya pengen mengkonfirmasi teori. Benar nggak sih yang dibilang ekonom A ya atau ekonom B itu terjadi di Indonesia seperti itu. Kira-kira seperti itu kalau menurutku. Terus saya juga pernah membaca-baca, kadang di skripsi mahasiswa itu ada yang namanya pertanyaan penelitian sama permasalahan penelitian. Itu bedanya apa, Bu? Ya, gini. Jadi sebetulnya permasalahan itu kita hantarkan itu dari latar belakang. Ya, latar belakang itu ada data, terus kemudian ada perkembangan kajian, studi empirik yang sudah ada, terus kemudian mengerucut di paling ujung itu adalah mengantarkan sebetulnya pada problem. Masalah penelitian ya, Bu? Masalah penelitian. Tapi di latar belakang itu sebetulnya udah ada tadi fenomena dan riset gap tadi secara implisit, karena di situ ada peta jalan riset terdahulunya seperti apa dan data existing yang dikatakan masalah. Di permasalahan sebetulnya ada satu statement, kalau aku sih biasanya pengalaman pribadi itu ada satu statement atau satu paragraf yang itu menyatakan pernyataan ya bahwa inilah masalahnya. Biasanya mahasiswa kan hanya tulis berdasarkan latar belakang di atas. Terus nanti dia tulis bagaimana, mengapa kayak gitu. Berdasarkan latar belakang di atas. Nah, kalau aku yang kamu maksud berdasarkan latar belakang itu kata-kata apa sih? Gitu. Iya kan? Latar belakang di atas itu sarinya seperti apa? Intinya seperti apa? Itulah permasalahan. Rumusan permasalahan ya? Rumusan permasalahan. Oke. Lalu setelah itu diturunkan ke pertanyaan penelitian. Oke. Untuk memperjelas ini buat Sobat UNES yang mungkin dari beberapa fakultas yang berbeda ya, Bu ya. Mungkin bisa kasih contoh lah beberapa dari masalah nih ya. Masalah dari fakultas yang lain. Kalau yang dari FMIPA atau teknik kan biasanya sudah jelas ya masalah-masalah itu. Kalau yang dari fakultas yang lain gimana itu, Bu? Guidance-nya seperti tadi sih aku bilang bahwa kondisi existing-nya, kondisi sekarang seperti apa dan kondisi yang seharusnya yang ideal itu seperti apa, itu yang bisa diangkat. Nah, tentunya itu sesuai dengan konten kajian kita. Aku di ekonomi akan cari problem ekonomi. Teman-teman di FBS mungkin akan cari problem-problem yang teorinya bisa mereka gunakan. Ingat ya bahwa ini adalah riset akademik dan penggunaan teori sesuai dengan bidang ilmu kita tuh wajib. Jadi riset skripsi itu sebetulnya adalah kita diminta untuk mengemukakan apakah pemahaman teori kita itu bisa kita empiriskan, bisa kita gunakan untuk kajian-kajian dalam dalam fenomena yang ada di sekitar kita. Gitu. Saya kasih contoh nggak, Bu? Contoh misalnya kalau aku agak nyangkut ke ekonomi ya tetap ya. Contoh misalnya kalau di FBS orang bahasa misalnya. Gimana sih bahasa yang pas, entah ya judul akademiknya seperti apa, misalnya bahasa yang pas, yang bisa dipilih untuk meningkatkan omset penjualan misalnya seperti itu. Tuh Sobat UNES, lumayan satu, silakan. Atau misalnya, aku pernah juga ada baca riset tentang kemampuan bahasa asing, kemampuan berbahasa bagi pedagang kaki lima di tempat-tempat wisata. Jadi mereka diidentifikasi kemampuannya dan sebagainya dan gitu ya. Sampai kemudian terap di lingkungan itu seperti apa. Oke, Bu. Terakhir sebelum kita akhiri obrolan kita, mungkin bisa disampaikan tips singkat untuk menentukan masalah penelitian. Silahkan. Oke. Pertama adalah baca dan banyak baca. Bacanya adalah baca yang berkualitas ya. Artinya baca berkualitas itu ketika membaca itu nempel di kepala. Meskipun sebentar tuh nempel di kepala.
Kalau kalian sekarang itu adalah dekat dengan medsos dan lain sebagainya, manfaatkan itu. Jadi nggak hanya marketplace aja yang dikunjungin atau belanja online, tetapi tempat-tempat riset atau yang memberikan informasi penelitian. Kalau di ekonomi itu kita bisa follow BPS, follow Bappenas, Kemenq yang biasanya dia nge-share informasi berkaitan dengan penelitian, infografis dan sebagainya, infodata dan sebagainya. Atau kalau yang anak Twitter bisa follow tenaga ahli, ekonom, terus kemudian pemikir ahli, profesor dari dalam dan luar negeri. Itu biasanya mereka akan tiap hari ada fenomena apa, ada share berdasarkan opini mereka dan data yang mereka bisa akses. Itu cara mudahnya ya, kita bisa dapat masalah dari situ ya Bu ya. Ya. Oke, jadi buat Sobat UNES, kalau di medsos jangan cuman cari meme-meme lucu aja, jadi bisa follow akun-akun yang bernutrisi ya istilahnya ya. Nah, benar banget itu. Oke, sepertinya itu saja obrolan kita kali ini, Bu Santi. Ya. Mungkin besok-besok kita di skripsi seri selanjutnya kita bisa undang Bu Santi lagi. Dan terima kasih kepada Bu Santi untuk waktunya. Semoga bisa menginspirasi Sobat UNES. Dan Sobat UNES jangan lupa like dan subscribe YouTube Podcast UNES. Dan jangan lupa besok kita akan masih banyak skripsi series selanjutnya. Dadah.